Salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Ari Edwin Karamoy, biasa dipanggil dengan Edwin. Saya menjabat sebagai area manager di Daya Motor. Dalam hal ini, saya akan menerangkan sosial media eh, yang memang sangat dibutuhkan untuk di era sekarang. Lalu, manfaat media sosial yang pertama adalah mengikuti perkembangan zaman dengan mengandalkan media sosial, memiliki banyak keuntungan, identitas dan eksistensi, membagikan informasi cepat kepada publik dengan cara yang mudah pula. Kemudian membangun relationship dengan konsumen atau lebih dekat dengan konsumen. Kemudian lebih memahami perilaku konsumen, membuat konsumen akan lebih loyal, memudahkan pencarian target konsumen baru dan memperluas target. Lalu media sosial yang ada di Daya Motor itu menggunakan apa aja? Ya, tool apa aja yang kita harus miliki ya di setiap cabang? Yang pertama Instagram, kemudian Facebook, website Google My Business, kemudian broadcast message, WhatsApp Bomber, SMS Blast, atau Telkomsel Ads, YouTube, TikTok, email, dan nomor operasional. Ya, lalu untuk hal-hal penting yang wajib dilakukan di media sosial. Yang pertama adalah informasi identitas secara lengkap, di mana image dalam media sosial cukup penting, membuat konsumen aware akan nama brand yang kita miliki dengan memberikan informasi secara mendetail, memberikan kesan terpercaya dan mudah dijangkau oleh siapapun. Yang kedua adalah memaksimalkan konten. Konten yang bermanfaat dan juga menarik dikemas dengan desain ataupun caption yang unik dan kreatif akan memunculkan rasa penasaran konsumen untuk kembali lagi melihat profil yang kita miliki. Yang ketiga adalah evaluasi kegiatan, tingkatkan dan perluas target. Evaluasi penting dilakukan agar kita lebih tepat dalam menentukan target di awal perencanaan, meningkatkan engagement, juga mencari celah untuk memperluas target sasaran. Lalu di dalam media sosial ini yang paling penting adalah yang tidak kalah penting identitas cabang, ya, di mana seluruh cabang diwajibkan memiliki alamat email, nomor operasional, HP operasional, di mana tujuannya adalah untuk menunjang aktivitas media sosial, memaintain akun agar tidak hilang dan berganti karena lupa password atau ganti PIC. Di mana saat ini seluruh username dan passwordnya itu disimpan di head office untuk dari sisi keamanan jika berganti PIC. Lalu ini adalah contoh yang pertama adalah identitas yang lengkap ya, di mana profil yang contactable. Yang pertama adalah deskripsi, cantumkan status cabang H1 atau H23 dan jam operasional ya. Kemudian link tree ya. Dapat mencantumkan lebih dari satu nomor marketing atau booking service ataupun link media sosial lain yang dimiliki cabang. Ya, alamat yang connected to Google Maps ya. Ini adalah contoh yang ada di Motor Soekarno-Hatta, di mana di sini ada jamnya, ada link tree-nya, ada alamat, dan ini langsung nge-link ke Google Map pada saat diklik. Nah, pada saat di link tree, ini bisa mencantumkan semua nomor WA, counter sales, ataupun booking service, atau menanyakan apapun yang bisa ditanyakan eh, di sini ya. Jadi, kita butuh motor, kita mau servis atau tanya-tanya spare part itu bisa melalui LinkedIn. Jadi ini lebih detail lagi kepada orang-orangnya. Lalu untuk yang kedua adalah memaksimalkan konten, di mana posting konten secara konsisten dan digunakan hashtag yang relevan. Ya, di mana hashtag-hashtag itu kan perlu untuk diupdate supaya lebih kena ya kontennya. Nah, ini dibagi menjadi dua. Opsi konten dapat berupa tips motor berkendara, produk knowledge, testimoni konsumen, promo program cabang, service reminder, informasi kontak lokasi atau cabang, kemudian feedbacks melalui games atau giveaway, ya, atau hari besar.
Yang kedua adalah riset terlebih dahulu hashtag yang relevan dan sedang trending. Dapat menggunakan tool atau search engine tertentu. Ya, di mana postingan-postingan itu di sini dijelaskan tidak hanya mengenai jualan motor, ya, tapi bisa juga tips, ya, testimoni dan lain-lain. Yang berikutnya adalah contoh-contoh yang tadi saya sebutkan. Ya, di sini ada motor barunya, kemudian ada servisnya, ya, kemudian ada juga mengenai fitur dan lain-lainnya. Nah, lalu kita wajib juga menggunakan, ya, seluruh fitur Instagram di mana complete information melengkapi identitas dan informasi yang contactable termasuk penggunaan direct message, ya, kemudian fitur feeds, kualitas foto dengan resolusi tinggi, penggunaan caption atau hashtag yang tepat, respon to comment, mention dan tagging. Kemudian fitur story, ya, menjadi sumber info terupdate, gunakan fitur Q&A, quiz dan vote. Nah, ini adalah contoh Instagram Ads, ya, yang dimana tidak hanya Instagram aja, Facebook juga yang tapi yang berbentuk berbayar. Ads itu kan advertising. Nah, ini sebagai contoh adalah Instagram, di mana step yang pertama adalah buka postingan yang akan diiklankan, ya. Pada saat kita sudah posting, nah, kita bisa pilih mana yang akan kita booster, ya, dengan Instagram Ads. Kemudian klik promo, pilihlah opsi your profile, ya, pilih dan ketentukan target audiens secara manual, ya. Misalnya mau eh, laki-laki atau perempuan, ya. Kemudian pilih budgetnya. Nah, ini budget itu mempengaruhi besar atau kecilnya audiens yang akan kita tangkap dan durasi yang sesuai. Preview terlebih dahulu, kemudian pilih payment, bank transfer, step terakhir adalah create promotion. Nah, ini adalah contoh-contohnya kalau kita menggunakan Instagram Ads, ya. Ini hanya contoh aja, ya, di mana langkah-langkahnya kurang lebih yang seperti yang ada di step tadi. Kemudian untuk iklan yang tadi kita posting, kita bisa mengevaluasi aktiviti tersebut. Ya, misalnya ini kita mempromosikan motor misalnya, ya. Nah, ini kita bisa mengetahui, ya, insight-nya, ya, hasil evaluasinya. Yang pertama misalnya akun yang didapat gitu, ya, dari 10 Juni sampai 16 Juni, ya, research, ya, reach-nya yang terjangkau atau yang terdapat atau yang mendapatkan, ya. Kemudian ada juga di sini adalah action-nya, ya. Ini ada yang profil visitnya berapa, get direction-nya berapa, yang call-nya juga berapa orang. Ya, kemudian lokasi, ya, yang melihat iklan kita, ya, para yang terjaring di ads itu yang paling besar tuh di mana? Ini kebetulan iklannya dari Soekarno-Hatta, ya, dan paling banyak adalah di Bandung. Kemudian umur, range umur, ya. Yang paling banyak yang menonton tuh atau yang melihat iklan kita tuh di range umur berapa, ya. Jadi nanti kita bisa evaluasi, oh, ternyata di sini yang paling banyak adalah umur 25 sampai 34 tahun. Kemudian insight-nya yang selanjutnya adalah gender, ya. Ternyata yang paling banyak adalah pria, ya, dibandingkan wanita, ya, dan seterusnya. Jadi ini adalah hasil evaluasi activity. Dan di sini ada catatan, pastikan akun bisnis profile. Jadi kalau masih personal, itu tidak akan bisa. Harus dijadikan akun bisnis terlebih dahulu, ya. Nah, salah satu bentuk evaluasi dengan memahami insight Instagram kurang lebih akan sama di berbagai media sosial, ya. Misalnya kayak Facebook kayak tadi yang saya sebutkan. Kita dapat memonitor strategi pemasaran, ya, dengan memakai insight, kita dapat mengetahui secara mendetail perilaku konsumen yang berkunjung di profil kita. Nah, kita dapat menjangkau konsumen secara segmented sesuai dengan hasil insight. Ya, seperti yang sekarang ini yang lagi eh,
difokuskan misalnya ke live TikTok ya, itu juga eh, bisa mendatangkan yang namanya follower ya, bisa mendatangkan orang untuk membeli ya, karena memang TikTok itu dilihat dari frekuensi kita sering live atau tidak ya, makanya nanti di situ akan terbaca ya algoritma yang terjadi ya. Kalau kita sering live, biasanya TikTok akan mempermudah untuk mencari segmen-segmen tersebut. Kemudian activity ya, kita dapat melihat bagaimana jumlah interaksi yang didapat dilakukan oleh follower, kunjungan profil, klik situs web, dan juga grafik tentang jumlah orang yang dapat melihat postingan beserta impresi yang akan dilakukan. Jadi kita juga bisa melihat activity-activity yang kita bisa berinteraksi di sana. Kemudian konten, kita dapat dengan mudah menemukan jumlah postingan yang sudah diunggah dalam beberapa hari ke belakang, feed atau story dan postingan yang dipromosikan. Kemudian adalah audience, kita dapat informasi detail jumlah follower, kemudian kotanya atau negara, ya, usia, gender, beberapa lama waktu rata-rata digunakan untuk dihabiskan di profil. Ada juga informasi yang menunjukkan kapan hari terbaik atau golden time-nya ya, yang terbaik untuk postingan karena menjadi saat paling ramai follower mengunjungi Instagram. Ya, yang selanjutnya adalah sebenarnya dalam perkembangan bisnis motor itu, ya, saya sudah merangkumnya ada 3 cara dalam strategi pemasaran ini secara global, yaitu walk-in, customer datang ke dealer, atau marketing mengundang customer untuk datang ke dealer. Ya, dalam hal ini memang marketing fronter. Ya, kemudian ada activity offline, pameran, canvassing, roadshow. Ini biasanya yang dilakukan adalah marketing lapangan. Kemudian ada juga activity online, Facebook Ads, IG, follow up data, ya, database gitu ya, WA Bomber, ya mungkin ada live TikToknya dan lain-lain ya. Ini biasanya dilakukan oleh marketing counter dan lapangan juga, ya. Nah, di sini saya kasih tip 4 kunci sukses dalam penjualan sepeda motor Honda, yaitu adalah rajin, konsisten, fast respon, database. Ya, pastikan semua people atau frontline people itu memenuhi 4 unsur ini. Karena hanya 4 unsur ini yang bisa menjadikan cabang kita akan tumbuh di masa depan. Ya, oke, itu aja dari saya. Terima kasih. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Demikian presentasi dari saya. Salam satu hati, daya motor selalu di hati. Terima kasih.